Regu polisi ini menyamar menjadi penjual ayam goreng karena ingin menangkap jaringan bandar narkoba di daerah tersebut. Tapi ternyata restoran mereka malah jadi rame karena ayam yang mereka jual memiliki rasa yang enak. Mereka sudah mencoba menaikkan harga per porsi ayam agar pembeli menjadi sepi. Tapi tidak disangka pengunjung makin ramai karena menurut mereka harga tidak jadi masalah dengan rasa enak seperti ini. Kapten Go bersama timnya memiliki reputasi yang buruk dalam menangkap bandar narkoba di daerah mereka. Saat itu mereka yang harus menangkap salah satu bandar kesulitan menggunakan alat yang seharusnya digunakan untuk mendobrak jendela. Tapi salah satu anak buah Kapten Go yakni Agen Jang malah nyangkut di alat tersebut. Ketika bandar itu akan pergi, Agen Jang sudah memperingatkan sudah ada rekannya yang lain menunggu di luar pintu. Jadinya bandar itu melihat jendela yang lain yang ternyata ada Kapten Go di sana kesulitan menggunakan alat ini. Bahkan ia malah meminta tolong dengan si bandar untuk menariknya. Bandar itu malah mengajarkan mereka seharusnya polisi-polisi ini mendobrak masuk ke jendela mereka, kemudian berguling menangkap mereka, kemudian memborgol dan membacakan hak-hak mereka. Tapi karena tidak ingin merusak properti, maka dari itu Kapten Go bersama yang lain menggunakan cara konyol ini. Seorang bandar narkoba melompat keluar jendela karena akan kabur dari para polisi yang ingin menangkapnya. Agen Jang dibantu rekan-rekannya yang lain langsung berlari mengejar bandar tersebut. Tapi tiba-tiba ketika mereka berlari, salah satu rekan mereka lain yakni Agen Ma dengan santainya bermotor untuk mengejar si bandar tersebut. Agen Ma kemudian segera menabrakkan motornya mengenai si bandar tersebut sampai terjatuh. Tapi karena Agen Ma lupa membawa borgol, ketika ia lengah, bandar itu malah menyentrumkan dirinya sampai pingsan. Alhasil bandar tersebut akhirnya berusaha kabur lagi. Tapi sayang, sebuah bus sekolah menabraknya dan membuat kecelakaan beruntun di situ akibat kesalahan dari Agen Ma. Padahal mereka ingin mengurangi kerusakan properti, tapi malah membuat kekacauan yang lebih parah. Tentu saja Kepala Reserse Narkoba memarahi perbuatan mereka ini yang lagi-lagi gagal menangkap jaringan narkoba. Padahal tim lain yang dipimpin Kapten Lee sudah naik jabatan berkat penangkapan yang mereka lakukan. Kini Kapten Go tertinggal jauh dari juniornya sendiri. Ketika Kapten Lee mengajak tim Kapten Go untuk makan bersama, Kapten Lee menyarankan Kapten Go menangkap bandar utamanya bernama Mube. Mube membuat sebuah organisasi preman yang menyebar di Korea, dan Kapten Lee meminta Kapten Go menangkapnya agar Kapten Go bisa naik jabatan sepertinya. Para agen polisi ini menyamar menjadi apapun untuk memantau daerah yang diduga menjadi markas salah satu bandar narkoba terbesar. Agen Jehola yang berpura-pura menjadi profesi apapun untuk memantau gedung tersebut. Sedangkan di tempat lain, Agen Ma memantau menggunakan teleskopnya, tapi ia tidak sengaja mengintip seorang wanita tua yang ada di kamarnya. Lagi-lagi Agen Jeho membuat kesalahan di mana ia malah dibawa rombongan bapak-bapak di sana yang akan pergi bekerja di sebuah pabrik. Jadilah Kapten Go kehilangan arah karena anak buahnya malah dibawa ke sebuah pabrik. Tiba-tiba mereka dikagetkan ada sebuah mobil polisi datang di sana. Ternyata ibu tua yang diintip Agen Ma melaporkan Agen Ma ke polisi. Namun mereka tidak bisa mengungkapkan identitas mereka di depan ibu tua tersebut. Tiba-tiba ketika mereka sedang bertengkar, para kelompok bandar narkoba itu lewat di dekat mereka. Jadilah Kapten Go bersama yang lain mengikuti polisi itu untuk masuk ke dalam mobil mereka. Ketika di dalam, mereka pun akhirnya menunjukkan identitas asli mereka yang adalah seorang polisi juga. Kelompok Kapten Go memutuskan memantau mereka di sebuah restoran ayam ini berhari-hari sudah. Kelompok agen yang ingin menangkap sebuah jaringan narkoba tidak menyangka penyamaran mereka menjual ayam goreng malah menjadi serius berjualan. Sebelumnya, Kapten Go berencana ingin menggunakan restoran ayam di dekat markas sebuah jaringan narkoba untuk memantau mereka. Karena memang restoran ini sepi pengunjung, dan hanya mereka semualah yang menjadi pelanggan di restoran ini selama memantau kegiatan jaringan narkoba itu. Tapi setiap malam ketika mereka sedang menyusun rencana, ada saja pengunjung random yang datang ke restoran mereka. Setiap malam mereka harus menutup identitas mereka karena takut ketahuan. Akhirnya ketika rapat malam itu, Agen Ma menyarankan untuk menggoreng ayam saja karena jika terus-terusan mengusir pelanggan, identitas mereka malah terungkap. Malam itu mereka tidak sengaja mendengar suara pertengkaran di gedung bandar tersebut karena memang sebelumnya mereka sudah memasang alat penyadap di jendela gedung mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara ketua geng mereka bernama Hong yang sebelumnya sudah pernah ditangkap karena kasus perampokan. Hong tiba-tiba meminta anak buahnya untuk membeli ayam goreng di dekat gedung mereka dan membuat panik Kapten Go bersama anak buahnya. Karena tiba-tiba para bandar narkoba ingin beli ayam di restoran mereka, Kapten Go memutuskan mereka akan menggoreng ayam betulan agar tidak dicurigai. Satu persatu mereka diminta menggoreng ayam untuk mencicipi punya siapa yang paling enak. Tentu saja ada yang mentah, ada yang gosong, dan ada pula rasa yang aneh. Tiba-tiba ketika mereka mengambil ke piring berikutnya, mereka kaget karena rasanya begitu enak. Ternyata itu adalah buatan dari Agen Ma. Jadilah untuk selanjutnya mereka akan berjualan dan Agen
agen Ma yang akan memasak. Tapi ketika ada pengunjung datang, mereka kebingungan menghadapinya. Pengunjung itu malah ingin memesan ayam saus yang selalu ada di restoran ayam di Korea. Tentu saja mereka tidak menyangka hal ini. Agen Ma memutuskan akan membuat saus iga yang biasa ia buat di restoran ibunya dan menyajikan ayam iga bakar kepada pengunjung mereka. Ketika mereka mencicipinya, mereka tidak menyangka rasanya begitu enak dan misi mereka menjual ayam goreng berhasil. Anehnya, ketika mereka merasa bahagia, mereka baru teringat bahwa mereka adalah polisi bukan penjual ayam. Esoknya tiba-tiba saja restoran menjadi ramai sekali pengunjung memesan ayam buatan agen Ma yang terkenal enak. Tiba-tiba polisi ini malah beralih profesi menjadi penjual ayam goreng terkenal di daerah ini. Bahkan kapten mereka sampai melakukan dengan serius jualan mereka, sampai lupa bahwa mereka sedang mencari gembong narkoba. Tentu saja agen Yung Ho tidak menyukai hal ini. Malam ketika Kapten Go pulang, akhirnya ia bisa memberikan hadiah kepada istrinya. Tentu saja istrinya kaget karena selama ini Kapten Go kalau pulang hanya membawa baju kotor saja. Esoknya di restoran ada seorang produser TV ingin membuat dokumenter tentang restoran mereka ini. Namun tentu saja Kapten Go menolaknya karena nanti akan menjadi masalah serius. Ketika malam restoran sedang ramai, agen Yung Ho yang selalu menunggu di mobil tidak sengaja melihat para mafia narkoba itu sedang akan pergi menggunakan mobil. Agen Yung Ho mencoba melaporkan kepada rekan-rekannya yang lain, tapi mereka semua malah sedang sibuk berjualan ayam goreng. Ternyata Mube, pemimpin mafia ini ada di sana masuk ke mobil itu. Agen Yung Ho mencoba memotretnya diam-diam, kemudian sendirian ia mengikuti mobil para mafia tersebut. Sayangnya ketika sampai di persimpangan, mobil itu berpisah ke simpang yang berbeda dan membuat agen Yung Ho kebingungan dan akhirnya kehilangan mafia itu. Ketika agen Yung Ho pulang, ia malah dimarahi rekan-rekannya karena tidak membantu jualan. Agen Yung Ho balik memarahi mereka karena kehilangan Mube karena ia sendirian dan mereka malah serius berjualan. Padahal seharusnya tugas mereka hanya menyamar bukan berjualan serius. Karena terlalu serius berjualan ayam goreng, para polisi narkoba ini kehilangan jejak ketua mafia narkoba yang mereka cari. Padahal ketika saat itu mereka sibuk berjualan, ketua mafia yang bernama Mube sedang ada di sana. Namun hanya salah satu polisi saja yang menyadarinya. Jadilah esoknya Kapten Go memutuskan akan menaikkan harga ayamnya agar pengunjung menjadi sepi. Tapi dugaannya salah dan restoran ayam mereka masih saja ramai. Esoknya ketika membuat laporan kepada ketua reserse narkoba, ketua sebenarnya ingin membubarkan mereka. Tapi belum sempat kalimat itu terucap, Kapten Go mendapatkan telepon pesan antar. Ternyata yang memesan adalah orang yang ada di gedung jaringan narkoba itu. Jadilah mereka semua langsung bergegas meninggalkan ketua mereka, karena mereka akan menggoreng ayam spesial untuk diberikan kepada pemesan mereka kali ini. Semua orang sudah bersiap dengan tugas mereka masing-masing untuk menggerebek gedung tersebut, dan akhirnya rombongan ketua Go dengan ayam goreng mereka bersiap untuk melakukan penangkapan pertama mereka. Tidak diduga-duga ketika Kapten Go sudah di depan, ia kaget mendapati ibu tua tetangga mereka yang muncul. Ternyata ibu itu bilang orang di gedung ini sudah pindah, yang akhirnya membuat misi mereka lagi-lagi gagal. Seorang pria misterius tiba-tiba menawari restoran ayam Kapten Go menjadi sebuah bisnis suara laba. Pria ini ternyata adalah anak buah Mube, ketua mafia narkoba yang diincar Kapten Go. Anak buah Mube memutuskan menggunakan bisnis ayam goreng ini untuk menyebarkan narkoba mereka. Jadilah ia menawarkan kerjasama kepada Kapten Go. Ditambah regu mereka diskors oleh ketua reserse karena gagal menangkap Mube. Kapten Go yang tidak tahu mengambil tawaran itu dan memutuskan membuka kembali restoran mereka. Sedangkan di tempat wara laba yang lain, diam-diam anak buah Mube menyelundupkan narkoba mereka di dalam ayam goreng yang mereka jual. Tapi karena yang berjualan adalah preman-preman milik Mube, tentu saja mereka tidak serius meladeni pelanggan. Mereka bahkan berani bertengkar di depan para pengunjung. Rasa ayam yang mereka jual juga tidak seenak yang original milik Kapten Go. Jadilah Kapten Go bersama anak buahnya memutuskan mengevaluasi cabang-cabang mereka dan menemukan keanehan. Mereka selalu mengantarkan ayam dalam jumlah yang banyak sekali, dan di salah satu tempat mereka yang memesan langsung membuang ayam gorengnya. Akhirnya anak buah Kapten Go mencoba mengikuti salah satu kurir dan melihatnya mengantarkan ke tempat yang sama terus-menerus. Seorang kurir mengantarkan ayam goreng, namun ayam tersebut langsung dibuang. Kapten Go bersama anak buahnya mengikuti ke tempat lain dan menemukan pria itu dengan mata merahnya. Kapten Go memeriksa orang itu dan memeriksa tangannya yang berbekas suntikan. Akhirnya semua anggota tim Kapten Go memeriksa ke seluruh tempat yang memesan ayam goreng mereka dan melihat gelagat aneh dari kelakuan pemesan yang seperti orang linglung. Agen Yung Ho akhirnya menemukan bungkus narkoba yang disembunyikan di ayam mereka. Agen Ma sendiri mencoba menemui salah satu cabang restoran ayam dan berpura-pura mendekati mereka. Tapi aksinya malah ketahuan dan ia dikeroyok oleh mereka. Agen Ma dibawa menemui Mube bersama komplotannya. Kapten Go bersama yang lain tidak tahu bahwa Agen Ma sudah disekap. Esoknya Kapten Go bersama anak buahnya pergi ke tempat orang yang menawarkan mereka menjadi bisnis suara laba. Namun gedung tersebut sudah kosong. Ketika agen Jang mendapatkan telepon, ternyata mereka
menemukan agen Ma sedang disekap oleh para bandar narkoba itu. Mereka memutuskan akan mencari keberadaan agen Ma menggunakan GPS yang terhubung ke HP agen Jang. Agen Ma sendiri mencoba melepaskan dirinya dari ikatan ini. Ternyata agen Ma berhasil dan membalaskan perbuatan mereka dengan menyerang mereka semua satu-satu. Agen polisi ini akhirnya berhasil menemukan rekan mereka yang terjebak di tempat para bandar narkoba sedang berkumpul. Dengan mobil ayam mereka berhasil menemukan ketua mereka yakni Mube. Foto Mube diberikan kepada rekan polisi yang lain yakni Kapten Lee agar mereka membawa bala bantuan kepada tim Kapten Go yang sedang akan menangkap mereka. Anak buah Kapten Lee sempat meragukan tim Kapten Go, tapi mereka tidak tahu bahwa tim Kapten Go berisi orang-orang gila jago berkelahi. Agen Ma adalah mantan atlet judo, sedangkan agen Yung Ho adalah mantan anggota Kopaska, bahkan ia pernah menghabisi orang-orang. Agen Jung sendiri mantan atlet Muay Thai se-Asia, sehingga perkelahian seperti ini bukanlah hal susah baginya. Kapten Go sendiri diberi julukan zombie karena tidak pernah tewas walau sudah kena tembakan berkali-kali dan ditusuk berkali-kali. Mube sendiri mencoba kabur menggunakan kapal, namun Kapten Go berhasil mengejarnya. Akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka dan dimenangkan oleh Kapten Go. Ketika Kapten Lee datang, anak buah Kapten Go sudah duduk santai di sana dengan preman-preman yang sudah terikat. Kapten Go sendiri bersama yang lain akhirnya diangkat jabatannya berkat aksi mereka kali ini.